Kita ketika kita ngadain acara, itu kita ngadain acara di beberapa gereja Kristen. Karena bukan hanya karena memang di gereja Kristen nyanyi itu penting, makanya sound systemnya bagus. Makanya terus kemudian visualnya bagus, audio visual. Nah, ketika kita nyewa gereja gitu kan ya, itu kita mempermudah diri tuh. Karena kita nggak usah setting lagi. Oh ya, ada autotune ya. Iya, udah oke. Ya, akustiknya oke. Tapi pas kita ngadain acara di situ kan soundman-nya kan orang Kristen. Nah, pas kita lagi acara dia pergi Pak Pendeta. Iya. Kayaknya takut mualaf dia. Iya. Dia udah nggak kuat lagi. Ini memang suaranya nih. Oke, last question. Pertanyaan netizen terakhir. Feren? Saya penasaran tentang sejarah dakwah para nabi, ajaran seperti apa yang sebenarnya dibawa oleh nabi-nabi sebelum era Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Di zaman itu kan belum ada syariat salat. Dan kitab-kitab suci belum diturunkan. Apakah nabi-nabi terdahulu juga memiliki kitab yang tidak tercatat sejarah? Atau mereka berdakwah murni melalui lisan? Lalu bagaimana cara mereka mendeskripsikan dan memperkenalkan Allah kepada masyarakat pada masa itu? Silakan Ustaz. Berarti dia pasti Ditembak dulu. Nah, berarti dia tidak baca nih. Ini maksudnya Iqra. Karena Musa itu jelas-jelas punya kitab namanya Taurat atau Torah gitu kan ya. Sedangkan Daud punya kitab namanya Zabur. Dan yang dia maksudnya gini, yang dia sebutin semua punya kitab semua nih. Kebetulan yang disebut punya kitab semua. Sebelum era Nabi. Sebelum Nabi era. Nabi Indi tuh berarti itu. Nabi Ibrahim punya mushaf. Punya mushaf, Nabi Syeds juga punya mushaf, gitu kan ya. Artinya tetap mereka punya sesuatu yang diturunkan pada mereka. Nah, syariat sholat dan segala macam. Jadi gini, perlu diketahui sholat itu adalah connected, terhubung maksudnya. Nah, maka terhubungnya itu dengan cara masing-masing. Misalnya contoh kayak Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani itu adalah sholatnya dia, gitu kan ya. Yang kita yakini itu sebagai seorang Muslim, gitu kan ya. Nah, kalau Musa juga punya sholatnya, Daud juga punya sholatnya. Nah, bisa jadi ibadahnya Daud seperti tadi nyanyi, ketika dia ngajak gunung-gunung bernyanyi, The Color of the Wind. Itu ada suara gunung. Cuma aku nggak bisa nyanyi ya, mohon maaf. Baru saya mau tembak. Jangan. Nanti viewers kita berkurang kan gitu. Jadi mereka bilang gini, pas aku lagi nembak lagu kan, aku lagi ada kemarin kan ada konten nembak lagu. Ada orang komentar gini, kurang ajar banget, parah. Mereka bilang gini, aku takut, khawatir aku ngelihatnya tiba-tiba Ustadz nyanyi gitu. Parah banget gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi nabi-nabi terdahulu memiliki kitab dan mereka berdakwah murni melalui lisan. Apakah mereka mendeskripsikan dan memperkenalkan Allah pada masyarakat pada masa itu? Tentu saja. Dia memperkenalkan Allah pada masa itu. Dia memperkenalkan bahwasanya ada banyak sih. Contoh kayak misalnya Nabi Nuh ya. Dia spesifik ngajak orang untuk bertaubat pada Allah. Karena atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ada yang ngajak untuk misalnya beristighfar, atau misalnya ngajak untuk kembali pada Allah, atau mentauhidkan Allah dan seterusnya. Tapi pesannya sama. Ajarannya tuh kebanyakan lebih singular ya. Kayak satu fokus, instead of kalau Nabi Muhammad kan semuanya nih langsung A sampai Z bread gitu loh. Tapi kalau dulu nabi-nabinya tuh kayak ada fokusnya sendiri masing-masing. Betul, tergantung masing-masing. Di zaman Daud karena ada kerajaan, dia mungkin punya syariat tentang kerajaan, bagaimana ngatur kerajaan. Tapi di zaman Yesus karena dia tidak bawa kerajaan fisik seperti tadi yang dibilang, maka dia cuma bawa pesan-pesan moral singular. Tapi di zaman Nabi Muhammad akhirnya balik lagi pada zaman modern gitu maksudnya. Iya, semuanya. Gimana Pak Pendeta kalau dari Kristen? Ya, kalau tadi di awal kan tadi Ustadz Felix sempat ngomong ya bahwa ketika bicara tentang kitab-kitab awal di dalam Torah, termasuk dalam Perjanjian Lama kan ditulis oleh Nabi Musa. Jadi dia Tuhan kasih ilham untuk bisa mengerti apa yang terjadi semuanya sebelumnya dan dicatat semuanya di dalam itu tadi Perjanjian Lama dalam Torah. Kemudian semuanya turun temurun dalam sebuah cerita. Oh iya, kalau berarti kalau Kristen itu Alkitabnya compounding tuh dari jadi kayak numpuk-numpuk dari sini terus dikumpulin sini terus dikumpulin gitu ya. Compounding betul. Jadi ada dulu kita pernah bahas tentang kitabnya orang Yahudi ada Tanakh. Ada Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Nah, lalu terus kemudian ditambah dengan perjanjian baru dan beberapa surat-surat yang lain. Nah, kalau di dalam Islam all new. Diturunkan pada Rasulullah Muhammad. Ditulis oke ngerti all new. Oke, terjawab ngerti nggak Fer? Gimana kesimpulannya Fer? Iya dong, kesimpulannya dong. Aku masih yang ganjil, berarti Nabi Muhammad bisa jadi itu sih yang nulis dari Alkitab. Basically nggak original gitu kan. Dan kita udah bahas itu di Escape tahun lalu. Belum deh. Gue inget nggak inget lagi. Tapi memang cuma sama Raymond sih. Justru gue inget nggak inget. Nah, berarti kita bahas lagi tentang 3 kemungkinan itu. Pertama dia nyontek dari Alkitab atau dari pendeta.